Untuk mengetahui rencananya memang Presiden Joko Widodo akan meninjau lokasi bencana hari ini. Kita coba tanyakan ke koresponden CNN Indonesia Rian Junisa Surya. Selamat pagi Rian, jadi pukul berapa Presiden Joko Widodo rencana akan datang ke sana? Iya Daniar, tepat sekali, saya Rian Hasri saat ini memang berada di Lanut, lapangan angkatan udara yang ada di Sultan Iskandar Muda. Memang saat ini kalau dari kejauhan saya sudah bisa melihat ini iring-iringan sebenarnya rombongan Jokowi dan juga Menteri sudah dekat sekali dengan Lanut ini. Dan kalau Anda perhatikan di belakang saya sendiri helikopter kepresidenan juga sudah melakukan persiapan, sudah melakukan warming up machine seperti itu. Dan memang dijadwalkan nanti Presiden Jokowi beserta rombongan akan meninggalkan Lanut Sultan Iskandar Muda ini pada pukul 8 kurang 15 menit. Dan itu artinya dengan perjalanan menggunakan helikopter, nanti Presiden Jokowi akan mendarat di wilayah Sigli atau ibu kota PD. Nantinya di sana dijadwalkan Presiden Jokowi akan tiba pada pukul 8:05 waktu Indonesia Barat. Kemarin Presiden Jokowi juga sudah mengunjungi Rumah Sakit Umum Zainul Abidin karena di salah satu rumah sakit terbaik yang ada di Aceh ini juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk korban luka berat. Dan bersama Presiden Jokowi juga ikut rombongan Panglima TNI Gatot Nurmantio dan juga Kapolri Tito Karnavian beserta Menteri PUPR, Kemenpupera dan juga Menteri Kesehatan yang melihat seperti apa sebenarnya kondisi pelayanan korban gempa yang terjadi di PD Jaya tersebut. Presiden juga memberikan santunan seperti itu untuk korban luka berat sebesar 5 juta rupiah. Dijadwalkan hari ini Presiden juga akan kembali mengunjungi sejumlah tempat yang ada di wilayah PD Jaya. Salah satunya Daniar dan juga Prabu, jika mungkin Anda selama ini juga menyaksikan gambar-gambar yang juga mungkin sudah ditayangkan oleh CNN dan juga sejumlah TV nasional dan juga beredar di sosial media mengenai masjid yang kubahnya jatuh itu, Masjid At-Tadarus. Nanti juga Presiden Jokowi juga akan mengunjungi masjid tersebut sebelum bertolak ke Samalanga. Dan dijadwalkan nanti Presiden akan kembali ke Banda Aceh sekitar pukul 11:30 atau 11:40 untuk nantinya juga akan melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman, Prabu dan Daniar. Jadi Bapak Presiden rencananya hanya 1 hari ini saja ya berada di PD atau mengunjungi PD nanti ya, Rian? Ya Prabu, benar sekali, Bapak Presiden beserta rombongan memang akan berada 1 hari saja di Aceh, maksud saya, setelah semalam tadi menginap di wilayah Lampineng, Banda Aceh. Dan ini memang saya sudah melihat sebenarnya ini rombongan Presiden Jokowi sudah tiba di Lanut. Dan ini sepertinya sedang menunggu persiapan untuk nanti melintas menaiki helikopter kepresidenan. Dan dalam kunjungan singkat ini memang dijadwalkan juga nanti Badan Penanggulangan Bencana, kami telah menerima pernyataan tertulis akan kembali memberangkatkan bantuan setelah kemarin juga sudah memberangkatkan bantuan kepada korban gempa di PD Jaya dengan senilai 3,5 miliar rupiah yang terdiri dari velbet, tenda, tikar, lauk pauk dan juga logistik. Dan itu kalau kita perhatikan di sebelah kiri saya, Jokowi dan Daniar, rombongan Presiden sudah memasuki pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda dan langsung menuju ke helikopter kepresidenan. Memang tidak terlihat adanya Panglima TNI dan mungkin sudah melakukan perjalanan dari darat, tapi kalau kita perhatikan staf kepresidenan juga ikut bersama rombongan dan langsung menuju helikopter. Dan dalam perjalanan ini nanti Presiden Jokowi juga akan mengunjungi sejumlah pusat pengungsian yang ada di wilayah PD Jaya sebelum nanti mendarat sejenak di Kodim Sigli. Dan dari Kodim Sigli Presiden juga akan melihat salah satu rumah sakit rujukan yang juga digunakan oleh pihak kesehatan dan juga warga PD Jaya yang menderita luka ringan dan berat karena sebelumnya Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya memang sempat lumpuh diakibatkan listrik yang tidak menyala dan juga air yang susah tersedia serta tenaga medis yang terbatas. Memang akhirnya Rumah Sakit Umum Daerah Sigli dijadikan salah satu rumah sakit rujukan yang juga hari ini akan dikunjungi oleh Presiden Jokowi. Terakhir saya menerima informasi
bahwa jumlah pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Sigli, ini jumlah pasien luka berat dan ringan sudah mencapai 400 orang yang dirawat di sana, 400-an orang, dan boleh jadi jumlah tersebut akan meningkat seiring memang sepertinya masyarakat sudah kemarin beberapa pasien juga kembali melaporkan diri mereka setelah mungkin luka-luka yang dirasakan semakin parah seperti itu, sehingga mereka terjadi lagi pertambahan pasien di rumah sakit. Dan dari hari kedua memang rombongan dokter baik itu yang berasal dari Medan ataupun Jogja memang sudah tiba di sejumlah rumah sakit yang ada di PD Jaya, dan memang ada sedikit keterbatasan yaitu untuk perawatan pasca operasi dan pasca luka dan Prabu kemarin setelah memang listrik belum optimal. Tetapi tadi saya juga sudah mendengar informasi dari Anda bahwa listrik tadi malam sudah kembali membaik, dan saya juga sudah menerima informasi bahwa Rumah Sakit Umum PD Jaya yang sempat lumpuh kini ruang operasi sudah kembali optimal. Ini juga terkait oleh adanya sumbangan ratusan genset yang dikirimkan kemarin melalui darat menuju PD Jaya, Daniar dan Prabu. Bicara soal para korban gempa yang sampai sejauh ini juga masih banyak berada di pengungsian, Rian. Tadi Anda katakan Presiden akan mengunjungi beberapa posko-posko. Apakah posko-posko tersebut yang memang saat ini menjadi fokus beberapa pihak karena adanya bantuan yang sampai saat ini belum teraliri, atau sekondusif apa kondisi warga yang saat ini berada di posko? Iya, Daniar dan Prabu, memang kemarin kalau kita perhatikan bahwa ada sedikit kekurangan bahan makanan seperti itu, bahan makanan yang sangat terbatas, tapi saya yakin ini akan membaik seiring waktu karena bantuan terus mengalir. Dan kalau kita perhatikan ini sebentar lagi rombongan Presiden Jokowi akan segera meninggalkan pangkalan TNI AU yang ada di Sultan Iskandar Muda. Kalau kita lihat dari jendela, tidak ada Presiden Jokowi dan juga ada Menteri Kesehatan yang ikut bersama rombongan. Dan waktu keberangkatan memang sudah dekat. Kalau kita berbicara mengenai persoalan kondisi pengungsi, dengan adanya bantuan yang terus mengalir ke sana, memang kita harapkan kondisi pengungsi akan terus membaik, Daniar dan Prabu. Langsung ada update kembali, itu berarti keberangkatan Presiden Joko Widodo yang saat ini sebentar lagi akan dilakukan langsung ke titik-titik tersebut, begitu ya Rian? Anda bisa sebutkan kembali titik-titik mana saja yang nantinya akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo? Ya, mungkin Rian tidak bisa mendengarkan kita ya, karena saya bisa bayangkan di sana suaranya memang akan sangat bising dikarenakan ada putaran chopper dari helikopter. Nah, kita masih menantikan pemirsa, ini saat-saat di mana helikopter kepresidenan akan segera take off dan kemudian menuju ke PD Jaya. Memang Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, sejak mendengar berita bahwa adanya gempa yang mengguncang Aceh, terutama di PD Jaya, langsung menyatakan bahwa Presiden akan berniat untuk mengunjungi secara langsung ya dan menyapa para korban yang ada di PD Jaya. Bukan saja hanya Presiden, tetapi juga beberapa anggota kabinet tampak ikut serta bersama Bapak Presiden. Bahkan juga sempat terdengar informasi, walaupun memang harus dikonfirmasi ulang, bahwa Bapak Yusuf Kala juga ingin atau akan menuju ke PD Jaya. Namun memang informasinya masih perlu untuk dikonfirmasi ulang. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kedatangan Presiden Joko Widodo ke PD Jaya ini merupakan sebuah simbol yang sangat penting ya bagi negara, menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah pusat ya dalam menangani bencana-bencana yang terjadi di daerah. Kita tahu bahwa Aceh ini termasuk daerah yang berada paling ujung ya di Indonesia, dan juga dengan cepat kedatangan dari pemerintah pusat ini kita harus apresiasi. Dan biasanya Daniar dan juga pemirsa, ketika simbol negara seperti Presiden ya datang ke Aceh, maka umumnya proses perbaikan, proses evakuasi, proses pemberian bantuan, pembangunan kembali akan berjalan jauh lebih cepat. Ya, betul sekali. Ini tentu saja yang sangat-sangat diharapkan oleh ribuan warga, karena data terakhir ada 3.000 lebih warga yang saat ini kehilangan tempat tinggal, masih mengungsi
Meskipun juga ada 8.000 warga yang akhirnya harus mengungsi, tapi mereka 3.000 orang tersebut sampai saat ini juga masih belum mengetahui kapan rumah mereka akan segera diperbaiki, tapi sudah ada janji dari Menteri Pembangunan terkait dengan dana-dana yang akan dikucurkan untuk memperbaiki wilayah PD Jaya utamanya yang menjadi pusat gempa juga yang menjadi wilayah terdampak cukup parah. Saat ini Presiden Joko Widodo bersama dengan staf kepresidenan, tadi kita sudah lihat bersama, sudah berada di dalam helikopter kepresidenan. Kita akan coba nanti pantau karena sebentar lagi menurut jadwal juga helikopter akan segera menerbangkan Presiden beserta dengan timnya untuk segera mendarat di PD Jaya Aceh, tepatnya di Sigli yang menjadi ibu kota dari PD Jaya Aceh. Dan kalau misalnya kita bicara soal rumah sakit ya, tadi juga disebutkan oleh rekan kami, Rian, koresponden CNN Indonesia yang berada di sana, bahwa rumah sakit saat ini kondisinya sudah mulai kondusif mengingat aliran listrik juga sudah menyala di sana. Dan ini juga menjadi fokus dari Presiden. Oke, kita akan dengarkan kembali bagaimana laporan dari Rian Hasri ya yang saat ini berada di lokasi. Rian, silakan. Langsung dari lokasi penerbangan Presiden. Sementara kita menunggu laporan dari Rian yang mungkin terganggu dikarenakan adanya audio yang cukup bising ya, dikarenakan tentu suara dari helikopter biasanya cukup mengganggu. Nah sekarang kita saksikan pemirsa detik-detik keberangkatan dari helikopter kepresidenan ya yang akan segera menuju ke PD Jaya dan mengunjungi beberapa lokasi yang tadi sudah sempat diutarakan oleh koresponden CNN Indonesia Rian Hasri. Di antaranya akan mengunjungi beberapa lokasi pengungsian, rumah sakit dan juga masjid ya yang fotonya memang cukup viral di berbagai media sosial yang tampak bahwa kubahnya sempat terjatuh dikarenakan adanya guncangan gempa tersebut. Tentu kita harapkan bahwa kedatangan Presiden ini bisa mempercepat proses perbaikan juga percepatan kembali pembangunan bangunan yang sudah rusak ya dikarenakan gempa kemarin. Dan yang paling penting sebetulnya ketika bisa melihat kondisi langsung yang terjadi di lapangan adalah langkah berikutnya, antisipasi bahwa Aceh dan juga beberapa daerah di Indonesia adalah daerah rawan gempa, sehingga tentu program-program untuk bisa membuat masyarakat dan juga bangunan yang ada di berbagai provinsi yang ada di Indonesia ini bisa tahan terhadap gempa dan juga masyarakat bisa lebih paham lagi tentang bagaimana harus tanggap terhadap gempa. Ya, itu merupakan langkah yang cukup panjang yang dinantikan untuk beberapa wilayah yang ada di Indonesia ya. Nampaknya bukan cuma di Aceh saja, tapi karena Aceh saat ini memang menjadi pusat gempa dan sangat membutuhkan bantuan, untuk itu harus segera diprioritaskan. Selain masalah pembangunan yang nantinya mungkin saja akan terus dipercepat dengan kehadiran Presiden Joko Widodo di sana, tentu saja ini menjadi semangat yang begitu besar ya untuk masyarakat. Karena kita tahu selain pembangunan ataupun proses perbaikan bangunan-bangunan yang runtuh di sana, juga ada rasa trauma healing yang nampaknya sangat dibutuhkan. Baik, kita akan kembali ke Rian Hasri. Rian, silakan. Ya, Daniar dan Prabu, tepat sekali memang proses trauma healing itu memang sangat dibutuhkan. Memang kemarin kami juga sempat berbincang dengan sejumlah tim dokter yang ada di RSUD PD Jaya. Memang saat ini kendala yang dimiliki ialah masih terbatasnya lapangan bermain untuk anak-anak tersebut. Lapangan bermain ini dibutuhkan, namun sepertinya karena sudah terlalu banyak lokasi yang dijadikan sebagai tempat pengungsian dan juga tempat drop bantuan seperti itu, sehingga akhirnya pihak dokter tim dokter dan juga pihak pemerintah daerah juga masih membutuhkan tanah yang lain, dan ini masih diusahakan untuk menciptakan taman bermain terpadu seperti itu dalam proses tanggap darurat bencana ini, dalam rangka menyembuhkan trauma yang diderita anak-anak. Karena kemarin kami melihat beberapa kali ketika gempa susulan terjadi memang kepanikan masih terjadi. Bahkan ada informasi juga tadi malam sekitar pukul 2 dini hari sempat ada lagi gempa kecil seperti itu. Tapi sepertinya memang tidak terlalu lagi berefek karena seiring waktu masyarakat sepertinya sudah kembali, dalam artian sudah cukup mampu untuk
beradaptasi dan sudah mampu untuk mengukur tingkat kebahayaan gempa. Tetapi dalam hal ini kami harus menyatakan juga bahwa sekalipun masyarakat PD Jaya pada saat gempa-gempa susulan itu terjadi, mereka sudah lebih mampu untuk mengukur tingkat kebahayaan yang akan mereka terima. Tetapi mereka masih enggan untuk kembali ke rumah masing-masing dan saat ini lebih memilih untuk berada di posko-posko penampungan pengungsi ataupun di rumah kerabat mereka yang mereka rasa jauh dari kemungkinan terjadinya gempa seperti di wilayah Banda Aceh yang pada saat gempa terjadi pada 7 Desember tersebut cukup aman, Prabu dan Daniar. Oke, baik Rian Hasri. Rian, kami tidak bisa melihat dari sini sebetulnya apakah Presiden sudah terbang atau belum. Bisa Anda sedikit tengok ke belakang dan melihat apakah Presiden sudah take off saat ini atau bagaimana, Rian? Baik. Ya, Prabu dan Daniar, saat ini memang Presiden sudah lepas landas, tepat sekali baru saja Presiden Jokowi lepas landas diikuti oleh rombongan lainnya. Jadi kurang lebih ada 3 helikopter yang sekaligus berangkat menuju ke Sigli, PD, dan nanti akan dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju PD Jaya dan berakhir nanti di Samalanga yang merupakan salah satu tempat juga yang berdampak pada gempa yang terjadi pada tanggal 7 Desember yang lalu. Dan kalau kita perhatikan hari ini tidak hanya rombongan Presiden dan juga Menteri Kesehatan, tetapi juga masih ada bantuan lainnya yang juga akan diberikan, yang akan dikoordinir oleh BNPB. Nah, ini dalam bentuk logistik dan juga peralatan lainnya karena memang proses evakuasi masih terus berlangsung. Masih ada 1 korban hilang yang belum diketahui, walaupun memang data saat ini masih terus kami sinkronkan, baik itu data yang dimiliki oleh Pusdatin BPBA dan juga data yang dimiliki oleh BNPB karena memang masih ada sejumlah selisih seperti itu dan tentunya kami mengharapkan seiring waktu bahwa akan semakin ajak data tersebut sehingga kita akan mengetahui dan masyarakat juga akan mengetahui anggota keluarganya ataupun kerabatnya yang tertimpa musibah baik itu meninggal maupun luka-luka. Daniar dan Prabu. Oke, baik Rian Hasri, terima kasih banyak atas informasi yang baru saja Anda utarakan kepada kami semua pemirsa di Good Morning. Dan kita mengetahui bahwa saat ini Presiden sudah lepas landas dan akan menuju ke beberapa daerah yang ada di PD Jaya Aceh. Nanti mungkin pukul 8:05 kita akan juga coba melihat ya apakah nanti Presiden sudah tiba di sana dan kita akan informasikan kembali kepada Anda.